Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallim ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah sosok di balik nama besar Pondok Pesantren Tebu Ireng. Begitu pula dengan Nahdlatul Ulama NU yang merupakan ormas terbesar di Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga sering disebut sebagai pejuang dan pembaru karena kontribusinya tidak hanya untuk Islam, akan tetapi juga untuk Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti diketahui, beliau adalah pahlawan nasional yang menjadi tokoh penting di dalam gerakan 10 November di Surabaya. Lantas, bagaimanakah sebenarnya asal-usul Kiai Haji Hashim Asy'ari dan bagaimanakah perjuangannya, kontribusinya untuk Indonesia? Kiai Hashim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi atau bertepatan dengan 24 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah di Pondok Pesantren Gedang, Jombang. Dan beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Dan Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan campuran dua darah biru, darah ningrat, priai keraton, dan darah putih, darah dari kalangan tokoh agama, kiai dan santri. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kiai Hashim memiliki nama lengkap Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang lebih populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdurrahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yaqin, atau yang lebih populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibunya, Muhammad Hashim binti Halimah binti Layyinah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir, atau yang lebih dikenal dengan nama Raden Mas Karebet dan Lembu Peteng Prabu Brawijaya VII. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kiai Haji Hashim Asy'ari disebut sebagai tokoh yang haus akan pengetahuan agama Islam. Untuk mengobati kehausannya itu, ia pergi ke berbagai pondok pesantren yang terkenal di Jawa Timur pada saat itu. Bahkan tidak sampai di situ, Kiai Hashim menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mendalami Islam, mempelajari Islam di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinatu Al-Munawwarah. Karena dapat dikatakan Kiai Hashim adalah salah satu di antara sekian banyak santri yang secara benar-benar, yang secara serius mengamalkan falsafah Jawa, luru ilmu kanti lelaku, mengamalkan ilmu, mencari ilmu dengan sambil berkelana atau dengan berkelana. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena berlatar belakang dari keluarga pesantren, Kiai Hashim secara serius dididik langsung oleh ayahnya, dididik, dibimbing, digembleng oleh ayahnya sendiri, yaitu Kiai Asy'ari. Dalam jangka waktu yang cukup lama, mulai dari anak-anak hingga ia berumur 15 tahun. Dan melalui ayahnya, Kiai Hashim mulai mengenal dan mendalami tauhid, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan bidang kajian ilmu Islam lainnya. Bahkan di bawah bimbingan ayahnya, Kiai Hashim mulai menguasai berbagai macam bidang ilmu kajian Islam dan kecerdasannya cukup menonjol. Bahkan ia dipercaya dan diberi amanah untuk mengajar santri yang lebih senior darinya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kiai Hashim belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, yaitu Kiai Yakub.
Mulai ia dari anak-anak hingga ia berumur 15 tahun. Dan pada umur yang ke-15 akhirnya ia meninggalkan kakeknya, meninggalkan kedua orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke berbagai pondok pesantren yang terkenal di Jawa Timur pada saat itu. Mula-mula ia menjadi santri di pondok pesantren Wonokoyo, Probolinggo. Kemudian ia pindah lagi di pondok pesantren Trenggilis, Semarang. Lalu ia pindah lagi di pondok pesantren Langitan, Tuban. Karena ia belum merasa puas, belum merasa cukup atas ilmu yang ia terima dan atas ilmu yang ia dapat, akhirnya ia pindah lagi ke pondok pesantren yang ada di Bangkalan, Madura, yaitu pondok pesantren Kademangan yang diasuh oleh Kiai Haji Khalil Abdul Latif. Dan pada akhirnya Kiai Hashim pindah lagi di pondok pesantren Siwalan, Sidoarjo di bawah asuhan Kiai Yakub. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Yakub adalah seorang ulama yang berpengetahuan luas dan alim akan ilmu agama Islam. Setidaknya 5 tahun Kiai Hashim belajar di pondok pesantren Siwalan di bawah asuhan Kiai Yakub. Bahkan Hashim muda ini tidak saja mendapatkan ilmu, akan tetapi ia juga mendapatkan istri. Karena Kiai Yakub kesemsem dengan pemuda yang alim itu, yang cerdas itu, yang berpengetahuan luas itu. Akhirnya ia dinikahkan dari salah satu putri dari Kiai Yakub, yaitu Khadijah. Dan Kiai Hashim menikah pada usia 21 tahun. Tak lama berselang setelah pernikahan itu, akhirnya Kiai Hashim meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tanah air untuk beribadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan untuk menuntut ilmu di sana. Dan berangkat pada tahun 1899 setelah melaksanakan ibadah haji, akhirnya anak dan istrinya meninggal dunia. Akhirnya Kiai Hashim pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah kembali. Kurang lebih 7 tahun belajar di Makkah Al-Mukarramah untuk berguru kepada beberapa syekh yang terkenal, yang masyhur pada saat itu, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Rahmatullah, dan Syekh Soleh Bafadal, dan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dari Banten, dan banyak lagi guru-guru beliau di sana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah kembalinya Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1899, ia mengajar di pondok pesantren kakeknya, yaitu pondok pesantren yang ada di Jombang. Dan tak lama berselang setelah itu, akhirnya ia mendirikan sebuah pondok pesantren yang masyhur hingga saat ini, yang terkenal hingga saat ini, yang santrinya beribu-ribu jumlahnya, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng yang ada di Jombang. Dan ia juga mendirikan organisasi yang hingga saat ini pengikutnya banyak, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama, NU. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan NU ini didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi. Dan Kiai Hashim bukan saja seorang ulama yang alim, ulama yang berpengetahuan luas, dan ia juga seorang pedagang dan petani yang sukses. Dari hasil berdagang dan bertaninya itu, ia menghidupi keluarganya dan pesantrennya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Hashim adalah seorang ulama yang besar dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, dan ia juga memiliki semangat juang yang kuat untuk membela NKRI, dan ia juga memberikan dukungan penuh kepada para pejuang tanah air, dan ia juga mengobarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Dan hingga saat ini kita peringati, yaitu sebagai Hari Santri Nasional. Kiai Haji Hashim Asy'ari, kita bisa ambil pelajaran dari beliau, yaitu kesemangatan beliau dari belajar, berkelana mencari ilmu, semangatnya, jihadnya. Bahkan ketika tentara Jepang, tentara asing ingin menguasai Indonesia, dan pada saat itu, yaitu Jepang mengadakan atau melakukan gerakan Seikere,
Seikere, apa itu seikere? Seikere yaitu gerakan membungkukkan badan ke arah Tokyo pada jam 7 pagi sebagai penghormatan kepada Kaisar Hirohito. Banyak dari orang Indonesia, banyak dari para pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari terlena dan ikut perintah Kaisar Hirohito tersebut karena mereka takut diancam dan tidak mendapat apa-apa nantinya dan tidak bisa makan. Akhirnya Kiai Hasyim memiliki konsekuensi yang sangat kuat. Ia memiliki akidah yang kuat bahwasanya hanya Allah yang ia sembah. Dan ia tidak mau melakukan seikere karena hanya kepada Allah lah ia menyembah dan hanya kepada Allah lah ia meminta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena penolakan terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya dipenjarakan. Setelah dipenjarakan, Kiai Hasyim disiksa oleh tentara Jepang hingga jari-jarinya patah. Akan tetapi beliau tetap bersikukuh, tetap mempertahankan akidah yang ia pegang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran dari kehidupan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kita bisa mengambil ataupun menjadikan pelajaran di hari-hari saat ini. Dan pada akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia pada tanggal 25 Juli tahun 1947 Masehi. Dan pada saat itu beliau sedang mengajar ngaji karena ada datang kabar dari seorang yang menyampaikan bahwasannya Indonesia tidak sedang baik-baik saja, dan pada akhirnya ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ia memegang kepalanya lalu berkata Masya Allah, Masya Allah, dan selanjutnya ia meninggal dunia. Dan pada akhirnya ia meninggal dunia. Mungkin hanya ini saja yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan melakukan aktivitas sesuai apa yang sudah dianjurkan oleh syariat Islam. Dan juga jangan pernahlah melupakan jasa para pahlawan kita untuk Indonesia ini. Kalau tidaklah tanpa mereka, bagaimana Indonesia saat ini? Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.